Panel Marvel Studios akhirnya sudah resmi dihadirkan di acara CinemaCon tahun 2026 yang dimana acaranya begitu ramai dan penuh antusias dari para fans dan juga pers media yang hadir di sana. Dan ternyata apa yang kita teorikan ternyata beneran bahwa Avengers Doomsday sudah meluncurkan official trailernya yang berdurasi 2 menit lebih ketika menjelang akhir penutupan panel Marvel Studios di acaranya CinemaCon tahun 2026 ini. Berikut ini adalah details yang kita temukan dari beberapa media yang sudah hadir di acara tersebut untuk gua bagikan bersama kalian sambil menunggu trailernya akan segera dirilis ke publik. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai, disclaimer ya bahwa kita tidak akan menampilkan bocoran footage trailernya karena gue dapat informasi bahwa ada beberapa orang yang nekat rekam trailernya langsung dikeluarkan dari acara CinemaCon dan kena teguran keras oleh kru Marvel Studios di sana untuk menghapus footage yang sudah mereka rekam. Ini tentu adalah hal yang sangat ketat banget dari pihak CinemaCon. Karena sejak dulu mereka tidak memperbolehkan ada media yang bandel untuk merekam adegan yang eksklusif khusus acara tersebut. Apalagi sekelas proyek besar seperti Avengers Doomsday ini ya. Maka dari itu di video kali ini aku akan nge-share secara deskriptifnya saja yang bisa gua temukan dari beberapa orang yang sudah hadir di panel Marvel Studios tersebut. Oke, sebenarnya dari pihak Marvel Studios, mereka sudah mempromosikan proyek mereka semenjak Spider-Man Brand New Day dan juga Spider-Man Beyond the Spider-Verse, di mana mereka membagikan foto official yang sudah di-share oleh pihak Sony Pictures kepada publik. Dan sekarang waktunya panel Disney untuk Marvel Studios akhirnya berjalan di jam 6 pagi tadi ya, dan bisa kita bagikan bersama di video ini. Yang dimulai dengan datangnya Robert Downey Jr. yang berperan sebagai Dr. Doom dan Chris Evans yang kembali sebagai Steve Rogers akhirnya datang ke atas panggung untuk memberikan sebuah sambutan kepada para fans dan juga para awak media yang diundang, sambil memberikan sebuah bocoran sedikit tentang apa yang akan terjadi kepada film Avengers Doomsday ini. Nah, RDJ mengatakan bahwa penampilan dia sebagai Dr. Doom ini akan sangat berbeda dari perannya sebagai Tony Stark di MCU dulu dari segi bahasa, tata bicara, dan juga aksennya. Yang dimana hal ini tentu membuat kita callback kepada Dr. Doom di versi komik. Karena memang Dr. Doom ini berasal dari negara Latveria, sebuah negara visi di Marvel yang bertepatan di benua Eropa Timur. Sedangkan Tony Stark ini adalah warga negara asli US ya. Jadi sudah sangat berbeda dalam segi bentuk aksen bahasa dan juga budayanya. Apalagi kita tahu kalau Dr. Doom versi RDJ ini sudah pernah muncul di filmnya The Fantastic Four First Steps ketika Sue Storm mengadakan rapat PBB dengan beberapa negara di Baxter Building untuk menyampaikan visi misi mereka sebagai ilmuwan dan juga superhero. Dan Dr. Doom sebagai raja diktator Latveria tidak tampil di sana, yang dimana mejanya sudah kosong di sebelahnya negara perwakilan Amerika Serikat. Malah justru dia tampil di bagian adegan post credit scene-nya di mana Dr. Doom datang menghampiri Franklin Richards yang menyembuhkan wajah rusaknya. Lalu ada adegan Chris Evans ketika dia naik ke atas panggung, dia enggan untuk berpelukan dengan RDJ. Padahal kita tahu ya kalau mereka berdua ini udah bermain di MCU sejak fase pertama sampai kepada Endgame. Tapi kenapa mereka di film ini gak melakukan hal itu seperti sedia kala? Itu dikarenakan sebagai simbolis kepada para penonton bahwa peran mereka di Avengers Doomsday sudah sangat berbeda. RDJ akhirnya berperan sebagai antagonis, sedangkan Chris Evans sebagai protagonis yang melakukan sebuah kesalahan yang berujung fatal ketika dia menciptakan sebuah timeline alternatif demi dia bisa berdansa dan juga berkeluarga dengan Peggy Carter. Dan ini akhirnya mengulang kejadian sama di filmnya Captain America Civil War, ketika kita sebagai para fans diadu domba pilih tim Captain America atau tim Iron Man nih di tahun 2016 dulu ya.
Oke, sekarang kita masuk kepada event trailernya, yang dimana ternyata durasinya adalah 2 menit lebih. Dan berikut adalah details yang bisa kita sebutkan. Adegan pertama menampilkan Profesor Xavier melihat sebuah ledakan besar yang kemungkinan besar ini berada di X-Mansion ketika Dr. Doom akan memulai penyerangan kepada markas X-Men sambil membawa robot Sentinel yang dia kendalikan. Dan ini sebenarnya udah titis semenjak di trailernya X-Men kemarin untuk Avengers Doomsday ketika Cyclops menembakkan laser beamnya ke langit yang di belakangnya ada robot Sentinel yang sedang berjalan di tengah kobaran api yang sangat panas itu. Kemudian Dr. Doom datang dengan penampilan yang sangat komik akurat dan digambarkan sebagai villain yang jauh lebih keren dan juga jauh lebih kejam daripada Thanos. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Dr. Doom bukan sebagai villain yang hanya ingin menguasai, tetapi sebagai diktator kejam yang jauh lebih manipulatif dan digambarkan sebagai raja dan juga dewa. Nah, hal ini tentu sesuai dengan ambisi Dr. Doom di versi komik bahwa dia bertujuan untuk menguasai multiverse Marvel karena dia percaya hanya dia saja yang bisa memperbaiki semua ekstensi multiverse di bawah kendalinya. Lalu ada adegan Avengers Tower mulai terungkap di film ini yang dimiliki oleh Captain America versi Sam Wilson yang baru. Setelah kejadian di filmnya Captain America Brave New World, akhirnya Sam Wilson membentuk sebuah pasukan Avengers dengan format yang baru setelah dia mendapatkan sebuah persetujuan dari Presiden Thunderbolt Ross sebelum dia berubah menjadi Red Hulk di akhir film tersebut. Nah, untuk desain Avengers Tower-nya, sayangnya kita belum tahu bagaimanakah bentuknya. Apakah gedungnya akan sama seperti filmnya Avengers Endgame kemarin? Atau mungkin jangan-jangan mereka pindah lokasi? Well, kita kurang tahu cuy. Karena di zamannya MCU Infinity Saga aja, pembangunan semua Avengers Tower itu semua ditanggung oleh Tony Stark dan juga Stark Industries itu sendiri. Tapi setelah Tony Stark sudah meninggal, semua legasinya sudah hilang dan hancur di tangan Spider-Man di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin. Dan semua asetnya diberikan kepada Happy Hogan dan juga Pepper Potts sebagai istri sahnya. Jadi sepertinya akan ada campur tangan pemerintah Amerika Serikat dalam pembangunan Avengers Tower versi Sam Wilson ini ya. Dan fix kita mendapatkan 2 Tower Avengers yang berbeda. Yang pertama adalah versinya Sam Wilson. Yang kedua adalah versinya Thunderbolts alias The New Avengers yang dibeli oleh Valentina Allegra de Fontaine. I got a shield too. It's not a shield. Yeah, it is a shield. It's a shitty It's a shield. great shield, Bucky. Now there's this huge space crisis and no one's telling us about it. Lalu kemudian ada adegan Avengers yang bertemu dengan Fantastic Four untuk pertama kali di markas mereka. Yang dimana bisa gua pastikan kalau yang mengantarkan anggota Fantastic Four ke markas Avengers itu adalah dari pihak Wakanda. Karena ingat ya bahwa Fantastic Four dari Earth 828 ini mereka semua mendarat ke tanah Wakanda ketika bumi sudah dilanda incursion. Yang dimana semua laut udah mengering, tanaman udah mulai hangus, dan alam sudah nggak bekerja secara semestinya. Dari sinilah sepertinya Dr. Doom itu akan bertemu untuk pertama kalinya dengan para anggota Avengers dari Earth 616. Karena ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Dr. Doom ini juga akan ada dalam pesawat Fantastic Four untuk masuk ke dimensi Earth 616. Lalu ada adegan pertarungan sengit antara Shang-Chi melawan Gambit. Nah, ini adalah hal yang paling kita tunggu cuy. Karena ini sebagai perwakilan kalau Avengers melawan X-Men akan segera terjadi. Dan kemungkinan besar ini akan terjadi di Earth 10005 yang dimana di bocorannya aja markas X-Men sudah hancur. Jadi gue mendapatkan sebuah teori bahwa ketika Dr. Doom datang ke X-Mansion ini ya dengan mengendalikan semua pasukan robot Sentinel di sana, para anggota Avengers juga terlibat di sana atas perintah dari Dr. Doom. Kan sepertinya Dr. Doom akan membuatkan sebuah narasi kalau yang membuat incursion itu adalah para anggota X-Men. Karena memang terbukti kalau X-Men udah beberapa kali terlibat dalam percabangan timeline multiverse. Seperti kejadian paling fatal itu adalah filmnya X-Men Days of Future Past, di mana Wolverine untuk mengubah timeline menjadi lebih kacau lagi, dan itu sudah berakhir di film Logan di timeline tahun 2029. Kemudian ada adegan mistik yang kembali diperankan oleh Rebecca Romijn yang pernah tampil di trilogi utama X-Men era tahun 2000-an awal sampai kepada tahun 2006. Ternyata di adegan ini dia terlihat penyamar sebagai Yelena Belova.
Nah, ada kemungkinan kalau Mystique ini akan mengeruk domba semua para anggota The New Avengers untuk mencuri semua data atau melakukan sebuah misi pengintaian ke markas mereka. Karena biasanya Mystique melakukan ini demi mencuri sebuah informasi, dan itu udah pernah kita lihat di trilogi utama film X-Men garapan Marvel Fox dulu. Kemudian ada adegan Thor yang bertarung dengan Dr. Doom menggunakan Stormbreaker-nya. Tapi dengan singkatnya, Dr. Doom berhasil menahan serangan Thor dengan 2 jarinya saja dan Thor langsung terpental jauh. Nah, ini saja udah membuktikan kepada para fans bahwa kekuatan Dr. Doom ini tidak main-main di Avengers Doomsday, karena memang dia adalah seorang penyihir kelas tingkat tinggi yang menguasai semua ilmu sihir. Serta dia juga adalah ilmuwan yang kecerdasannya setara dengan si Reed Richards. Bahkan Doctor Strange aja sampai ikut dengan Dr. Doom dalam upaya untuk menyelamatkan multiverse Marvel dari kehancurannya, dan itu juga akan terjadi kepada filmnya Avengers Doomsday. Apalagi kemarin kita udah sempat nge-breakdown ya soal foto promosi Avengers Doomsday yang memberikan sebuah tanda kalau Doctor Strange akan juga terlibat kepada film Avengers yang satu ini. Kemudian akan ada pertarungan antara Wakanda dan juga Talokan untuk kedua kalinya setelah mereka udah pernah berdamai di ending film Black Panther Wakanda Forever. Jujur ya, gue sebagai fans juga agak aneh karena harusnya Talokan udah berpihak kepada Wakanda yang diputuskan oleh Namor the Submariner. Tapi di adegan ini ya, sepertinya gue bisa ambil kesimpulan kalau sepertinya mereka akan tiru domba oleh Dr. Doom untuk saling menyalahkan satu sama lain. Karena perlu diingat ya bahwa ini pernah kejadian di filmnya Black Panther Wakanda Forever, karena ada sebuah naskah yang mengatakan kalau Dr. Doom ini akan mengincar vibranium yang dimiliki oleh para bangsa Wakanda. Jadi sepertinya ketika si Doom ini akan melakukan sebuah domba kepada Wakanda dan juga Talokan, Doom punya misi rahasia, yaitu mencuri sebuah vibranium yang ada pada tanah Wakanda dan juga Talokan di sana untuk misi besarnya. Karena perlu diingat ya, selain dia ahli dalam melakukan sebuah ilmu sihir atau mungkin ilmu sains, dia juga seorang manipulator ulung, sehingga dia bisa merebut domba setiap sekutu yang dia miliki demi tujuan pribadinya yang jauh lebih besar. Lalu ada adegan emosional antara Magneto dan juga Profesor Xavier, tapi nggak disebutkan adegan apa itu. Mungkin saja ini adalah adegan yang sama yang kita lihat di teasernya Avengers Doomsday kemarin, yang dimana Xavier akhirnya menggandeng tangan Magneto sambil mereka berdua bermain catur di dalam X-Mansion yang sangat gelap itu. Dan akhirnya Steve Rogers kembali di adegan akhir trailer dengan rambut panjang dan juga jenggot penuh, yang dimana penampilannya juga sama persis seperti di filmnya Avengers Infinity War. Nah, pertanyaannya, apakah ini adalah Steve Rogers yang sama dari yang kita lihat di adegan trailernya Avengers Doomsday kemarin? Karena ini udah bermain era multiverse, sedangkan di trailernya kemarin itu Steve Rogers-nya masih bersih dan rambutnya masih normal. Bisa gua katakan mungkin saja ini adalah Steve Rogers varian dari semesta lain yang dikenal sebagai Nomad, yang kalau di komiknya aja dia merupakan varian Captain America yang kecewa terhadap pemerintahan Amerika Serikat dalam event komik Secret Empire era tahun 1980-an. Apalagi ini udah bermain dalam era multiverse saga, jadi apapun itu bisa terjadi kepada film ini. Dan juga kemunculan banyaknya varian juga akan terjadi, mengingat semua multiverse itu dalam ambang kehancuran akibat incursion. Lalu adegan trailer ditutup dengan logo Avengers Doomsday, dan di akhir akan ada tanggal perilisannya, yaitu 12 Desember tahun 2026. Dan ini udah mengkonfirmasi kalau tanggal perilisannya tidak akan berubah. Pada sebelumnya dari pihak Marvel Studios, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka siap untuk mengajukan tanggal perilisannya di awal Desember tahun 2026 akan gak bertabrakan dengan film Dune Part 3. Sebenarnya ya kalau buat gue sebagai fans ya, jujur ini juga hal yang wajar sih ya, karena kemarin Avengers Doomsday akan melakukan reshoot untuk penambahan adegan dan juga pelengkap cerita, dan dikabarkan kalau Tom Holland sepertinya akan terlibat kepada film Avengers Doomsday karena logonya aja udah muncul sebagai Spider-Man di foto yang di-share oleh RDJ di akun Instagram pribadinya yang udah pernah kita breakdown kemarin. Jadi mereka butuh waktu untuk editing dan juga penambahan visual effect yang lebih berkala untuk menambal adegan yang masih belum lengkap di film Avengers Doomsday.
Apalagi kemarin dari pihak Marvel Studios, mereka udah memecat semua karyawan tim visual effects sebanyak 1.000 orang lebih setelah evaluasi film Disney sebelumnya yang mengalami kegagalan dalam visual effect yang dikerjakan secara terburu-buru. Dan mungkin buat kamu-kamu yang bertanya, kapan trailer ini akan resmi ke publik? Jawabannya kita nggak pernah tahu ya, karena biasanya event CinemaCon seperti ini biasanya untuk trailernya itu masih lama untuk tayang ke publik, dan biasanya untuk outputnya akan jauh lebih berbeda dengan cara mereka akan cut konten dari adegan trailernya demi menjaga hype para fans dan juga nggak terlalu spoiler ya. Jadi wajar sih ya. So far ya, kalau buat gue pribadi sebagai fans Marvel juga, so far kita tunggu aja mengenai official trailernya yang akan siap tayang ke publik mungkin 2 bulan atau mungkin 3 bulan lagi ya. Karena film ini juga masih lama tayang di bulan Desember cuy. Jadi ya, well, tunggu aja cuy, oke? Oke, itu tadi ada deskripsi trailer untuk Project Avengers Doomsday yang akhirnya sudah tayang di acaranya CinemaCon tahun 2026 ini. Semoga aja dengan breakdown seperti ini, kamu bisa makin hype untuk menunggu project akhir MCU Multiverse Saga ini ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian dari semua deskripsi adegan ini. Apa nih adegan yang paling kalian tunggu di filmnya Avengers Doomsday, dan apakah teori kalian nih? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.